Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera semuanya ya. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan termokimia. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem dan lingkungan serta reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, pada materi sebelumnya tentang reaksi eksoterm dan endoterm, kita sudah mengetahui perbedaannya, bahwa salah satu perbedaannya adalah reaksi eksoterm merupakan reaksi yang melepaskan kalor dengan nilai perubahan entalpi sama dengan kurang dari 0 atau bernilai negatif. Sedangkan untuk reaksi yang endoterm merupakan reaksi yang menyerap kalor dengan nilai perubahan entalpi lebih dari 0 atau positif. Next ya. Nah, persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang penulisannya disertai dengan perubahan entalpi reaksi. Perubahan entalpi dilambangkan dengan delta H. Silakan perhatikan dua persamaan reaksi berikut. Persamaan reaksi yang pertama merupakan persamaan reaksi kimia. Sedangkan persamaan reaksi yang kedua merupakan persamaan termokimia. Apakah kalian dapat melihat perbedaan dari kedua persamaan reaksi ini? Ya, betul sekali. Perbedaannya adalah reaksi pertama tidak ada delta H. Sedangkan persamaan reaksi kedua di sebelah kanan ada delta H atau nilai perubahan entalpi. Oleh karena itu, persamaan termokimia merupakan persamaan reaksi kimia yang penulisannya disertai dengan perubahan entalpi reaksinya. Perubahan entalpi reaksi jika kita lihat di sini bernilai negatif, ini tandanya reaksi ini mengalami reaksi eksoterm atau melepaskan kalor. Besarnya perubahan entalpi dalam persamaan termokimia bergantung pada perbandingan koefisien reaksinya. Koefisien-koefisien reaksi kimia menunjukkan perbandingan jumlah mol per reaksi dan produk yang terlibat dalam reaksi kimia. Oleh karena itu, jika koefisien reaksi kimia diubah, maka nilai perubahan entalpinya juga berubah. Wah, maksudnya apa sih? Yuk kita perhatikan contoh berikut. Oke, ini contohnya. Silakan kalian perhatikan reaksi 1 dan reaksi 2. Pada reaksi 1 merupakan reaksi pembakaran 1 mol karbon monoksida atau CO. Dan reaksi 2 merupakan reaksi pembakaran 2 mol CO dengan delta H. Reaksi merupakan kelipatan dari koefisiennya. Apakah benar? Yuk kita buktikan. Reaksi 1. Karbon monoksida jumlahnya hanya 1. Berarti karbon monoksida memiliki 1 mol. Mol itu merupakan satuan dari jumlah partikel dalam suatu senyawa ya. Dan ini sudah kalian pelajari di kelas 10. Silakan diingat-ingat lagi. Sedangkan reaksi 2, kita lihat di depan CO ini ada angka 2. 2 ini merupakan koefisien dari CO. Koefisien menyatakan jumlah mol dari CO juga. Nah, sekarang kita lihat deh delta H atau perubahan entalpi. Reaksi 1, delta H-nya adalah min 283. Sedangkan reaksi 2, delta H-nya sama dengan min 566. Nah, jika kita hitung delta H pada reaksi 2 merupakan kelipatan 2 kali dari delta H reaksi 1. Mengapa bisa demikian? Hal ini dikarenakan jika jumlah koefisien atau mol dari pereaksi dikalikan 2, maka delta H atau perubahan entalpi juga dikalikan 2. Apakah bisa dimengerti?
Nah, satuan perubahan entalpi reaksi adalah kilojoule atau disingkat dengan Kj. Dan satuan perubahan entalpi molarnya adalah kilojoule per mol. Mengapa satuan perubahan entalpi reaksi atau delta H tersebut berbeda? Sekarang kalian perhatikan persamaan termokimia berikut. Nah, delta H-nya sama dengan min 285,9 kJ per mol. Berdasarkan reaksi kimia tersebut, perubahan entalpi atau delta H pembentukan air adalah min 285,9 kJ per mol. Artinya, untuk membentuk 1 mol air atau H2O, dari unsur-unsurnya dilepaskan kalor sebesar 285,9 kJ. Seperti pada penjelasan materi sebelumnya, apabila entalpi bernilai negatif, maka reaksi tersebut melepaskan kalor. Satuan kilojoule per mol dalam persamaan termokimia hanya digunakan untuk menunjukkan jumlah energi yang diserap atau dilepaskan 1 mol per reaksi atau produk yang terlibat dalam reaksi kimia. Ya, tulisannya saja kilojoule per mol. Artinya berapa kilojoule per mol atau per 1 mol bereaksi atau produk. Begitu. Nah, sekarang kita saksikan ya aturan dalam penulisan persamaan termokimia. Aturan yang pertama, persamaan termokimia ditulis dengan menyertakan perubahan entalpi atau delta H dan fase senyawa atau unsur yang terlibat dalam reaksi kimia. Fase unsur atau senyawa ada 4 ya anak-anak, dan sudah kalian pelajari di kelas 10. Ibu ingatkan lagi ya, ada fase gas dilambangkan dengan G, ada fase padat dilambangkan dengan huruf S yang berasal dari kata solid. Fase cairan murni yang dilambangkan dengan huruf L kecil yang berarti liquid. Dan terakhir fase larutan yang dilambangkan dengan huruf AQ dan disebut dengan aquos. Nah, kita perhatikan contoh reaksinya ya. Di sini ada H2G, artinya H2 dalam fase gas. Tanda tambah dibaca bereaksi dengan setengah O2, setengah ini koefisien, O2 oksigen dalam bentuk gas. Tanda panah dibaca menghasilkan atau menjadi. H2O itu air, dan di samping H2O ada huruf L di dalam kurung. Ini artinya H2O dalam bentuk cair. Nah, di sebelah kanan ada penulisan delta H sama dengan min 285,9 kJ per mol. Per mol ini artinya per 1 mol. 1 mol H2O bisa, 1 mol H2 juga bisa. Aturan yang kedua. Apabila arah reaksi dibalik, besarnya perubahan entalpi atau delta H adalah tetap atau sama, namun tandanya berubah. Contoh persamaan reaksi pembakaran 1 mol gas asetilena sebagai berikut. Kalian perhatikan reaksi pertama, gas C2H2 bereaksi dengan 2,5 molekul atau 2,5 mol gas oksigen menghasilkan 2 molekul gas karbon dioksida dan H2O dalam bentuk gas dibaca uap air. Sedangkan delta H-nya sama dengan min 142 kJ. Apabila reaksi pembakaran 1 mol gas asetilen tersebut arah reaksinya dibalik, maka perubahan entalpinya menjadi plus 142 kJ per mol.
Persamaan reaksinya ditulis sebagai berikut. Jadi reaksi yang pertama ini dibalik. Yang di sebelah kiri atau pereaksi berubah menjadi produk yang letaknya di kanan, sedangkan produk yang letaknya di kanan ini bertukar tempat dengan pereaksi. Jadilah reaksinya seperti reaksi kedua. 2CO2 plus H2O menjadi C2H2 plus 2,5O2. Karena reaksinya dibalik, maka tanda delta H yang semula negatif berubah menjadi positif. Hal ini berarti dari yang pertama reaksinya melepaskan kalor, jika reaksi tersebut dibalik akan berubah menjadi menyerap kalor dengan nilai delta H tetap. Apakah bisa dipahami? Ibu lanjutkan ya. Aturan yang ketiga, apabila koefisien reaksi kimia dikalikan dengan faktor pengali A, maka perubahan entalpinya juga dikalikan dengan faktor pengali tersebut. Faktor pengali A dapat berupa bilangan asli atau pecahan positif. Contoh persamaan reaksi pembakaran dari karbon atau grafit. Perhatikan persamaan berikut. Pada reaksi pertama, ini merupakan reaksi pembakaran karbon. Karbon bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dengan delta H sama dengan min 393,5 kJ. Jika koefisien reaksinya diubah menjadi setengahnya, nilai perubahan entalpinya juga berubah menjadi setengah dari nilai perubahan entalpi semula. Persamaan termokimianya menjadi sebagai berikut. Nah, C yang semula 1 mol atau koefisiennya 1 berubah menjadi setengah. O2 yang semula koefisien atau jumlah molnya adalah 1, kita rubah menjadi setengah. Sedangkan CO2 yang semula koefisiennya adalah 1, kita rubah menjadi setengah. Nah, bagaimana dengan delta H? Karena semua koefisien reaksi dikalikan setengah, maka delta H juga dikali setengah. Min 393,5 dikali setengah atau dibagi 2, hasilnya adalah min 196,75 kJ. Apakah bisa dipahami dari ketiga aturan ini? Terima kasih. Satu pesan Ibu buat kalian adalah lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.